Oke teman-teman, kali ini saya ada di Jogja dan saya habis survei Moyavidi di PT Gram Surya Mas Pinandito ya. Dan kebetulan ini teman-teman, saya ini lagi di Jalan Kaliurang juga. Ini di Jalan Kaliurang ya, kilometer 5. Saya lagi nyari PT Gram Surya Mas Pinandito. Nah itu di videonya ya teman-teman. Gedungnya saya cari di kilometer 5 ini susah banget ya. Yang saya tahu cuma ada gedung itu catering. Dan gedungnya nggak ada sebenarnya. Saya nggak tahu yang mana gedungnya di sini. Tapi tenang aja teman-teman, karena ini di kilometer 5 ini menurut informasi yang jadi profile. Dan tenang aja, nanti saya tanya ke kelurahannya dan saya akan dapat alamatnya ya. Ini kita sedang proses ini ya, proses pencarian ya. Stasiun CV Bintang Promosindo nggak menggugat Gra Surya Mas Pinandito, kita curiga, kita boleh kan bertanya, atau misalkan kita curiga apakah itu cuma akal-akalan atau memang mereka itu kerjasama. Terus bagaimana dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur yang awalnya mengakui dan dia menjanjikan saham tiba-tiba nggak mengakui. Mereka sama nggak sih sebenarnya dalam konteks ini gitu? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech. Jadi teman-teman, hari kemarin kan udah saya kasih kejutan nih tentang ya, pada akhirnya polisi itu melakukan penyelidikan terhadap kasus batu bara ya, investasi batu bara ya untuk jamaah Masjid Darussalam, katanya sih JBN gitu, Jabal Nur apalah gitulah intinya. Oke, itu kejutan yang hari kemarin. Nah teman-teman, saya akan lanjut lagi ke kasus Moyavidi ya, dimana kasus Moyavidi ini sebenarnya melibatkan beberapa pihak. Nah, pihak-pihak yang bertanggung jawab itu salah satunya adalah PT Gra Surya Mas Pinandito. Dalam kasus ini, dalam kasus Kondotel Moyavidi, kalau tidak salah, Gra Surya Mas Pinandito itu sebagai pihak yang bertugas untuk mengembangkan properti tersebut. Ya, intinya jadi sebagai kontraktor gitu ya. Karena dalam kasus properti ya selalu ada kontraktor biasanya. Kalau misalkan properti besar biasanya seperti itu. Karena ada standarnya untuk membangun suatu gedung gitu loh. Nah, kita tahu dalam kasus Moyavidi itu salah satu orang yang kemarin menjadi kemungkinan gitu menjadi kuncinya itu adalah Dias Arjun. Nah, menurut berita yang kemarin kan udah saya bacakan bahwasanya dia menyetorkan kepada PT Gra Surya Mas Pinandito. Nah, sebagai pengembangnya di sini saya nggak sedang menuduh atau apa, saya cuma membacakan aja ya, membacakan apa yang ada di ini sih, di media sosial, di media, intinya di internet ya. Di sini ada di media online. Nah, si Gra Surya Mas Pinandito itu sendiri direkturnya adalah Goi Sisiang. Ya, saya mungkin ini nama Mandarinya ya, saya nggak tahu lah. Intinya namanya itu sebagai direktur di Gra Surya Mas Pinandito. Oke, kita lanjut dulu tentang Gra Surya Mas Pinandito ini. Tapi saya mau fokus kepada siapa namanya lah, susah ini, Goi Sisiang gitu. Nah pokoknya, di sini ada kasus yang berhubungan dengan dia. Oke, setelah nanti saya bacakan ini, nanti saya akan kasih sedikit komentar ya teman-teman. Tipu warga miliaran rupiah dengan jual beli tanah fiktif. Wanita Jogja ya, tulisannya Yogya. Ini dilaporkan dipolisikan 23 Agustus 2021. Sleman. Nah, catat ya. Proyeknya itu berada di Sleman, tepatnya di Gedung Grafidi kalau nggak salah, itu yang miliknya pokoknya miliknya yang akan mau dikembangkan intinya lah. Sleman, perempuan warga Mantri Jerun Yogyakarta, maaf ya kalau misalkan ini salah bacanya, dengan inisial GS63 harus berurusan dengan yang berwajib karena diduga melakukan jual beli tanah fiktif
di Sembung Balai Catur Gamping Sleman. Modus menawarkan tanah seluas 1 hektar kepada warga Sleman, Safur Rohman 53, namun setelah ada kesepakatan dan pembayaran, tanah yang dijanjikan tidak ada. GS pun dilaporkan Saifur Rohman di Polda DIY. Selain GS, mantan pejabat kelurahan Balai Catur S juga dilaporkan karena diduga terlibat dalam jual beli tanah tersebut. Saifur Rohman mengatakan kasus ini berawal saat dirinya pada 2019 ditawari GS tanah seluas 1 hektar di daerah Sembung Balai Catur Gamping. Tanah ini diakui milik GS. Karena lokasinya di pinggir jalan, dia pun tertarik untuk membelinya dan akan dijadikan perumahan. Selanjutnya memberikan uang tanda jadi tanah dan dibuat akta jual beli tanah. Total yang sudah dibayarkan 2,4 miliar. Untuk pembayaran dilakukan secara bertahap. Hanya saja belum ada sertifikat sebab masih dalam proses, sebab status tanah masih letter C ya. Ini belum ini. Untuk sertifikat dijanjikan selesai dalam jangka waktu 4 bulan. Ya, prosesnya 3 bulanan lah biasanya normalnya itu. Atau sampai 6 bulan tergantung lokasi sama situasi sih. Saya tidak curiga karena yang menawarkan teman sendiri dan juga disaksikan oleh pejabat kelurahan Balai Catur. Katanya Senin 23 bulan Agustus 2021. Namun setelah 4 bulan sertifikat yang dijanjikan tidak diberikan. Selanjutnya mendatangi notaris yang ditunjuk menanyakan perkembangan proses pembuatan sertifikat dan mendapat jawaban karena masih banyak syarat yang belum lengkap sehingga proses pembuatan sertifikat belum bisa dilakukan. Mulai curiga, kemudian mengajak BPN dan notaris untuk mengukur tanah yang ditawarkan di Sembung Balai Catur. Namun saat akan dilakukan pengukuran, lokasi koordinat tanah yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan letter C, tetapi berada lebih jauh ke dalam dan bukan milik GS. Sadar menjadi korban penipuan, lantas melaporkan kasus ini ke Direskrisus Polda DIY awal Agustus 2021. Alveum kuasa hukum Saifur Rohman menambahkan sebelum melaporkan ke Polda DIY sudah beberapa kali dilakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil dan kesepakatan. Karena itu klien melaporkan ke Polda DIY. Harapan klien kami untuk bisa uang itu dikembalikan oleh terlapor, pungkasnya. Oke, masih ada berita satu lagi teman-teman. Di sini langsung ya. Ini tentang orangnya. Osil Suryanto, tidak ada jual beli tanah fiktif, objek tanah ada. Kuasa hukum Acil Suryanto Esa ya, membantah kliennya Gusi Siang menjual objek tanah fiktif di wilayah Balai Catur Gamping Sleman. Jadi kasus yang tadi emang kasus orang ini. Ia menegaskan objek tanah letter C seluas 8.000 meter persegi itu benar-benar ada. Acil mengatakan kliennya merasa dirugikan dengan adanya laporan polisi ke Polda DIY. Diketahui perkara tersebut telah masuk ranah hukum dan dilaksanakan proses penyidikan Subdit 2 Direktur Polda DIY dengan laporan nomor bla 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 ya. Pelaporan tentang jual beli tanah fiktif itu tidak benar karena objeknya ada dan perikatan jual belinya sudah terjadi, kok masih dibilang fiktif. Oke, intinya seperti itu ya teman-teman. Intinya buat saya sih sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi yang jelas kalau misalkan kasus ini berhubungan dengan Grasurya Mas Pinandito, berhubungan dengan Cidias Arjun, CV Bintang Promosindo, dan berhubungan dengan lokasi yang mau dibangun, dan berhubungan dengan Yusuf Mansur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah orang-orang ini, saya nggak akan ngomongin secara pribadi ya, yang jelas orang-orang ini kalau melihat dari ininya, ini kan bermasalah dalam kasus hukumnya. Apalagi tanahnya hektaran ya, tanah dengan hektaran, terus itu bermasalah. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Yang jelas kalau sengketanya sampai hektaran kayak gitu dengan
apa ya, kerugian yang bermiliar-miliar seperti itu, mungkin itu ya saya rasa orang yang melaporkan nggak serta-merta tiba-tiba melaporkan, karena ini resikonya juga besar, karena ketika melaporkannya itu salah atau pelaporannya itu apa ya, kira-kira cuma ngawur gitu, nggak berlandaskan keterangan yang pasti dari BPN atau dari ya maksudnya orang yang berwenang di sana atau misalkan pejabat yang berwenang di sana, saya rasa itu akan menjadi pencemaran nama baik. Oleh karena itu nggak akan sembarangan orang ini melaporkan, tapi ya sudahlah, itu kan urusan itu ya. Cuma hubungannya dengan kasus ini, orang-orang yang berhubungan dengan Kondotel Muhyafidi, yang maksudnya yang harusnya bertanggung jawab atas Kondotel Muhyafidi ini orang-orang yang pada akhirnya, kalau misalkan lihat dari kasus ini, saya nggak ngomongin pribadi subjektif saya nggak, kalau melihat dari kasus ini, orang-orang ini kan bermasalah ya dalam kasus hukum, dalam perjanjian keperdataan. Jadi kalau misalkan wajar nggak sih kalau misalkan orang-orang ini memang seharusnya ya kita wajar nggak sih kalau misalkan kita curiga pada orang-orang ini bahwasanya kasus Muhyafidi ada unsur kesengajaan gitu. Ini cuma pertanyaan aja ya. Ada unsur kesengajaan bahwasanya proyek itu emang nggak dikerjakan dengan baik. Kenapa? Kalaupun gagal dalam satu proyek, menurut saya pribadi, kalaupun gagal dalam satu proyek, itu uang yang sudah masuk itu juga wajib dikembalikan. Atau kalau misalkan kalau saya bukan, maksudnya kalau CP Bintang Promosindo merasa bertanggung jawab, nggak usah ngasih batas waktu, tapi dia sendiri yang mengembalikan. Kenapa? Datanya kan ada pada dia, karena dia yang menerima transfer, dia yang menerima misalkan dia yang ngasih kwitansi. Kalau itu guys, kan seperti itu ya. Kalau misalkan dia merasa memberikan uang itu kepada Grasurya Mas Pinandito, misalkan sebagai PT yang emang seharusnya membangun tempat itu, dia kan punya bukti, dia bisa menggugat loh. Logikanya kan seperti itu. Tapi kalau ternyata si CP Bintang Promosindo nggak menggugat Grasurya Mas Pinandito, kita curiga, kita boleh kan bertanya, atau misalkan kita curiga, apakah itu cuma akal-akalan atau memang mereka itu kerjasama. Terus bagaimana dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur yang awalnya mengakui dan dia menjanjikan saham, tiba-tiba nggak mengakui. Mereka sama nggak sih sebenarnya dalam konteks ini gitu? Sama apa ya? Ya gitu deh intinya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.